Babud du'a'i indan nida. Bab berdoa memohon kepada Allah setelah usai dikumandangkan adzan. Haddatsana Ali bin Ayyash qala haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul, man siapa orang yang berdoa gitu, hina yasma'u pada saat mendengar an-nida'a azan. Nida itu panggilan, karena nida itu bahasa umumnya panggilan. Orang yang memanggil disebut munadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Alat maka pasti lahu bagi orang tersebut syafaatku yaumul kiamati pada hari kiamah. Itu jaminan dari Rasul. Jadi di sini hadis sahih jelas, siapa orang memohon, siapa orang berdoa pada saat mendengar adzan, umumnya dikumandangkan setelah selesai adzan, doa ini. Allahumma wahai Allah, Rabb hadhihi da'wah, Tuhan panggilan ini. At-tammah yang sempurna itu panggilan. Wassalatil qa'imah dan juga Tuhan yang memiliki atau Tuhan dari sholat yang akan tegak berdiri. Ati datangkanlah wahai Allah Muhammad dan kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah wasilah. Kedudukan tinggi di akhirat nanti di surga. Wal fadilah dan keutamaan. Wab'athu dan bangkitkanlah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad makom tempat kedudukan mahmudan yang terpuji. Alladzi wa'attah yang telah engkau janjikan. Siapa orang yang membaca doa selesai azan, maka pasti terjamin dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Nah, di sini dijelaskan inda tamamin nida. Kapan doa itu diucapkan? Pada selesai adzan, sempurna adzan. Jadi selesai muadzin adzan, selain muadzin yang berdoa, kita juga yang mendengarkannya sangat dianjurkan berdoa. Paling tidak ini untuk membangun koneksi dengan Nabi, untuk membangun hubungan yang baik dengan Nabi, sehingga nanti kita akan dikenal oleh beliau di akhirat pada saat kita butuh pertolongan beliau. Sehingga jangan disia-siakan kesempatan yang tampak seolah-olah kecil tetapi sangat besar bagi kepentingan kita. Jangan bayangkan sekarang kita tidak butuh Nabi itu kan, nah kehidupan ini. Tapi satu waktu kita itu butuh beliau, butuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tentu syafaat itu pertolongan, syafaat. Syafaat itu akan diberikan kepada orang yang Nabi kenal. Nah, salah satu untuk mengenalkan diri kita kepada Nabi, membaca ini. Ini jaminan dari beliau. Bacalah doa ini. Mudah-mudahan sudah pada hafal semua ini. Doa pendek. Di sini bacanya agak sulit dikit. Jadi ati itu panjangkan ati. Ati Muhammadanil wasilah pakai nun kecil di sini. Kan tanwin itu. Jadi ada dua tempat nih. Ati Muhammadanil wasilata tidak tertulis nun kecil itu, tapi itu yang dimaksud itu. Karena itu tanwin. Tanwin itu sebetulnya nun disukunkan. Nah, saat ini itu jadi jembatan nun kecil. Muhammadanil wasilata wal fadilah
wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Atau sama-sama dulu kita bacalah. Mengapa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Wa'attah itu langsung ke ta, itu idgham mutamasil, idgham mutaqarribain. Wa'attah, dalnya nggak usah dibaca. Wa'attah. Tapi kalau mau dibaca juga boleh lah. Wa'attah. Nah, itu doa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dengan jaminan akan memperoleh syafaat. Penting syafaat itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam kondisi suasana kita butuh gitu Pak. Dalam suasana seperti hidup normal begini, rasa-rasanya tidak butuh orang lain. Bahkan kita juga belaga tidak butuh pertolongan orang lain, sehingga kita tampil dengan kearogansian pribadi kan itu. Saya tidak butuh orang lain. Tapi kondisi di akhirat atau nanti di alam kubur setidaknya, itu kita pasti butuh pertolongan. Dalam keadaan di tempat yang baru sama sekali, gini aja analoginya, kita datang ke sebuah kota, sebuah tempat yang sama sekali kita baru datang ke situ. Tidak tahu harus kemana, jalan, dan sebagainya. Saat itu tiba-tiba ada orang yang menunjukkan, Pak, kalau mau ke masjid, ke sini jalannya, jangan lurus, belok kanan, dan sebagainya. Itu akan merasa gembira kita itu. Akan terasa sekali pertolongan dari orang yang menunjukkan. Nah, saat kondisi seperti itu, pasti kita butuh. Nanti di alam kubur itu alam baru sama sekali bagi kita. Kita belum kenal karena belum pernah nganyang kan alam Pageto. Atau di akhirat juga itu sama sekali baru. Kita juga tidak kenal kondisi itu. Sehingga saat itu tiba-tiba misalnya diberikan syafaat pertolongan dari Nabi, pasti kita akan sangat gembira, sangat bersyukur. Nah, untuk itu kenalilah Nabi SAW. Salah satunya melalui doa ini. Doa ini tadi berisi al-wasilah. Al-wasilah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Apa yang maksud dengan wasilah itu? Ma yataqarrabu bihi ilal kabir. Sesuatu yang sangat besar gitu kan, besar dalam hal di sini derajat Nabi yang demikian besar, Nabi yang demikian menjadi pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Dan ada juga penjelasan lain dalam hadis Muslim, manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li abdin min ibadillah. Itu satu tempat manzilah di surga yang tidak mungkin diberikan kepada hamba-hamba selain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama seperti di surat Al-Isra kan, aqimis sholata liduluki syamsi, aqimis sholata liduluki syamsi, apa berlanjut kok suka lupa udah, ila ghosakil laili. Terus berikut itu wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajr kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, itu ayat Quran di surat Al-Isra. Ini juga di dalam doa ini juga menyatakan gitu, ya Allah, yang telah Engkau janjikan, Engkau akan memberikan maqamam mahmuda. Makom itu bukan dalam bahasa kita jadi makam, jadi cikutra itu. Makom di sini itu adalah tempat kedudukan yang terpuji. Makom mahmuda. Nah, Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran ayat tadi, kalau engkau meminal laili tahajud, rajin tahajud, ini janji kepada Nabi dan jelas kepada kita juga umatnya. Allah akan memberikan makom mahmuda, tempat terpuji, tempat yang terbaik, akan beda. Mungkin seperti orang itu seperti mutiara gitu kan.
seperti intan gitu, walaupun berada di tempat yang berlumpur, terbungkus lumpur, kalau intan tetap saja intan gitu kan, tetap saja mutiara itu, berharga tinggi. Demikian juga seseorang yang sudah Allah berikan maqamah mahmudah, walaupun kehidupannya dilecehkan banyak orang, tidak dihargai, tapi mulia di hadapan Allah. Itu maqamah mahmudah. Dan Nabi itu pasti seseorang yang akan memperoleh itu. Kalau Nabi ya dari kedudukan sosial sehari-harinya juga beliau itu tinggi, dan pasti juga tinggi di hadapan Allah. Dan karena itulah Nabi memiliki hak memberikan syafaat kepada umatnya. Kepada siapa? Orang yang suka berdoa selesai adzan. Jadi adzan itu harus didengar, harus dikeraskan supaya kita yang di tempat jauh bisa mendengar. Nah, setelah adzan bisa berdoa. Jangan dikecilkan itu speaker adzan itu. Jangan ikuti itu anjuran orang yang tidak ngerti itu. Justru harus dikeraskan. Bagi muadzin itu, sepanjang suaranya didengar, sepanjang itulah Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang suara adanya makin kencang, makin jauh. Dan bagi orang yang mendengar nanti kemudian berdoa akan dijamin memperoleh syafaat Nabi. Sehingga muliakanlah azan itu. Ini disamakan dengan gogok. Teng-tengen ya. Terus berikutnya, babul istihami fil adha. Bab terkait dengan istiham, undian. Undi mengundi. Hadisnya haddasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sami maula Abi Bakrin an Abi Saleh an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul. Ini hadis yang harus sangat diperhatikan oleh kita. Mohon perhatikan dengan baik, resapkan. Ini apa istilahnya, nyepret mungkin bagi kita nih. Apa jintrek gitu kan. Coba perhatikan, baik-baik dicamkan, Pak. Lau ya'lamu, kalaulah mengetahui siapa annas manusia, ma apa keutamaan gitu, nidai dalam azan. Nah, sabda Nabi ini. Kita akan memperhatikan sabda Nabi atau sabda orang yang tidak ngerti itu. Wasopil awali dan sop awal. Barisan pertama nih, ini yang ada di ini. Summalam yajidu, kemudian dia itu tidak mendapati untuk bisa di sop awal karena sudah penuh gitu kan. Illa ayastahimu, kecuali dia bisa mendapatkan di sop awal itu harus melalui undian. Alaihi untuk memperoleh sab pertama. Ini nyepret kepada kita ini hadis ini. Lastahamuhu, pasti dia akan ikut undian demi mendapatkan sab pertama. Kalau kita kan Pak Mung di sab pertama itu ya. Silakan yang duluan itu. Kita itu memilih sab di belakang saja. Makanya ini nyepret ini. Ini jintruk kepada kita ini hadis ini. Lastahamuhu, pasti dia akan mengikuti undian demi memperoleh sab pertama. Walau ya'lamuna, dan kalaulah orang-orang tahu ma keutamaan pitahjiri dalam menyegerakan mendatangi sholat, ke talalangke, ke hararese, gitu, ke kaleket gitu bahasa orang Garut begitu Pak. Lastabaku, pasti dia akan berlomba musabakoh, bercepat-cepat ilahi mendatangi sholat. Ini mah senangnya tuh jadi masbuk saja itu kan. Walaupun dapat jamaah di belakang saja gitu. Aduh, itu dicepret loh hadis ini. Walau ya'lamuna, dan kalaulah orang-orang tahu ma keutamaan fil atamah dalam sholat isya, wasubi dan keutamaan dalam sholat subuh, la atau huma, pasti orang-orang itu akan mendatangi sholat subuh dan isya itu walau habwan, walaupun harus merangkak
walaupun harus ngoronang gitu. Coba perhatikan ini hadis. Ini menampar muka kita yang tidak bersikap seperti hadis ini. Ini jaminan atau sabda Nabi ini, bukan sabda yang menyamakan dengan gogong itu, Pak. Perhatikan ini, yang harus diperhatikan. Nah, kita lihat satu-satu. Kalaulah orang tahu keutamaan di dalam adzan, nah artinya muliakanlah adzan itu, muliakanlah muadzin itu, orang yang memanggil sholat itu, hormati dengan kehormatan sepenuh-penuhnya, kan? Keutamaan di adzan dan keutamaan saf awal. Nah ini saf awal nih. Pengalaman kita sehari-hari kan pada umum masuk ke saf pertama itu, pada menghindar itu, inginnya itu di saf kedua saja itu, dan kalau perlu di paling belakang. Perhatikan, mohon ini, kalaupun kita yang sudah ada di sini melihat saf awal itu masih kosong, rasanya pura-pura tidak lihat saja itu. Ya, saya sering memperhatikan, saya sering biasanya di sebelah saya itu kosong, kok dibiarkan saya tidak tidak lihat ke belakang. Ternyata di belakang masih ada orang dan pura-pura tidak mau lihat, itu masih kosong. Maka saya sering katakan itu emas kalau jadi imam. Orang-orang pada enggan masuk ke saf pertama. Makanya ini heran ini. Ini jaminan dari Nabi. Jadi bukan asal kata saya kadang-kadang mengatakan begitu, bukan, tapi ada jaminan dari Nabi. Utama saf pertama itu. Harus berlomba-lomba. Bahkan di sini kata Nabi, saking utamanya saf pertama, kalaulah seseorang mengerti tahu keutamaan saf pertama, dia untuk mendapatkan saf pertama itu harus melalui undian, pasti akan ikut undian itu. Apakah kita boro-boro ikut undian? Disediakan lowong juga, pura-pura tidak mau lihat, lihatnya ke depan saja gitu, padahal di samping kosong. Marilah kita menertawakan diri kita sendiri, supaya nanti kita yang suka biasa di saf pertama kok masih kosong, nggak perlu nengok-nengok belakang, harusnya hidang yang di belakang masuk gitu. Ya kalau disuruh-suruh tidak enak tuh, Pak masuk, itu suka tersinggung orang kalau disuruh-suruh gitu kan. Makanya masuklah sendiri gitu kan. Imam itu cerewet itu tidak enak juga sebetulnya, mencerewet di jamaah. Luruskan, rapatkan, harusnya hararideng gitu kan. Luruskan kalau ada yang masih, karena kalau kita terus ngomong itu ada jamaah yang tidak suka imam itu cerewet. Demikian juga kalau kita di saf pertama, coba segera. Nah, kalaupun harus melalui undian, pasti. Nah, sekarang kalau tidak percaya silahkan baca terjemahnya. Bisa jadi saya salah menerjemahkan. Betulkah ini? Silahkan baca di yang sudah saya kirimkan itu. Jadi bukan mengada-ada. Itulah. Nah, itu menampar muka kita, orang adzan kadang-kadang disepelekan, kadang-kadang dianggap tak terlalu berharga jadi muadzin itu, tapi Nabi menghargai demikian tinggi. Saf pertama juga suka disepelekan oleh kita, pada enggan mau gitu. Nggak tahu karena ada apa, bau kali gitu ya. Ada itu baunya bau kasturi. Kemudian berikutnya, walau ya'lamu nama fit tahjir. Kalaulah juga orang-orang mengetahui keutamaan at-tahjir. Hajir itu sebetulnya sholat duhur. Artinya di sini menyegerakan ikut sholat duhur. Tapi nanti para ulama memberikan pengertian tahjir itu segera menyambut ajakan sholat. Jangan kelalaikan, jangan macam-macam itu kan, Pak. Para rese gitu. Apalagi ini kan Allah mesti cerewet. Kita suka-suka kita saja tidak akan dihukum oleh Allah. Beda kalau dengan atasan kan. Oh, nanti apalagi kalau tentara itu, kalau bantah kepada atasan langsung aja kena hukuman kan. Saat itu juga. Nah, memang Allah tidak begitu, tetapi Allah catat gitu, dan akan diperhitungkan di akhirat nanti. Kadang-kadang kuliatan heula gitu kan. Kalau orang suka rapih istilahnya gitu.
Ditahjir begitu ada adzan teh gitulah hararese gitu kan. Susah, lama. Lastabaku ilai, pasti dia akan musabakoh, segera. Apalagi bagi yang rumahnya dekat masjid, aduh jangan talalang kayak itu ya. Jangan hobinya jadi masbuk saja. Malu nanti di hadapan Allah. Rumahmu dekat dari masjid, tapi ke masjid itu mesti paling akhir saja. Dan kita saksikan di sini kan, yang umumnya lebih rajin itu justru yang rumahnya jauh. Pak Sarip itu jauh, paling duluan tuh. Tapi yang dekat-dekat sini belakangan. Nah, kalau ada yang dekat di sini duluan, itu wajar dan pantas. Kalau ada yang dekat sini hararese, aduh itu dul majid gitu namanya. Dul ke masjid gitu kan. Nah, karena ini las tabaku pasti akan bersegera. Kecuali kalau misalnya melakukan sholat sunnah dulu di rumah, itu tidak apa. Kan memang itu dianjurkan Nabi. Tapi kalau karena malas, nah itu yang tidak baik. Tidak mengerti, pasti tidak mengerti tahjir. Kemudian juga kalau orang itu mengerti fil atamah, keutamaan sholat isya dan sholat subuh, pasti mendatangi walaupun harus dengan merangkak. Nah, ini menampar juga kita ini. Orang-orang yang kakinya sehat, badannya kuat, sehatlah, hari olahraga jalan kaki maksakan kan ngurilingan ini komplek kita di sini atau bahkan keluar, tapi giliran waktu duhur dipanggil santai saja, tidak merasa terpanggil. Isya juga lagi nonton saja, lagi chat-chatan, main WA terus saja main WA kan, ada diajak oleh muadzin mari sholat. Demikian juga subuh. Maka dalam hal ini saya acung jempol kepada orang yang sakit, Pak Budi itu. Demikian juga Pak Samsul. Pak Samsul kan subuh itu mesti datang, walaupun pakai tongkat dalam keadaan susah jalannya. Yang namanya orang sakit itu kan tidak gampang. Itu sebetulnya nyindir itu Pak Samsul dan Pak Budi itu. Pada yang kakinya sehat, jag-jag gitu, tapi tidak perhatian dengan sholat subuh, tidak perhatian dengan sholat isya. Mestinya tersindir orang-orang yang sehat. Tetapi belaga pilon aja, tidak tahu aja. Pura-pura saja. Itu akan terasakan. Itu nanti di akhirat. Kalau di sini memang ya tadi, merasa kita tidak butuh. Saya jag-jag sehat, tidak butuh orang lain. Kan tidak butuh kesaksian yang lain. Nanti di akhirat itu butuh saksi-saksi kita. Pasti butuh teman. Nah, pada saat sholat isya, saya itu sholat isya, ya Allah, siapa saksinya? Ini di sebelah saya siapa? Saya yang jadi imam, saya yang jadi makmum di saf pertama dekat imam, di sebelah saya Bapak A, sebelah kiri Bapak B, dan seterusnya. Itu akan saling menyaksikan. Ini kadang-kadang inilah masih di kita itu masih nganggap ibadah sholat itu sesuatu yang suka-suka saya saja. Kita itu suka ngatur-ngatur Allah, ngatur-ngatur Tuhan gitu. Pada saat kita butuh, barulah datang ke masjid. Itu artinya sama dengan ngatur-ngatur Allah. Padahal aturan Allah setiap waktu sholat datanglah, itu dipaksa oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang suka-suka sendiri. Artinya sama dengan ngatur-ngatur Allah. Nah, kalau kita mau diatur Allah, kapanpun saat kita mungkin tidak sakit, tidak ada halangan, tetap datang. Nah itu kita tauan au karhan. Kita taat kepada Allah. Jangan ini baru datang sholat itu suka-suka saya saja. Pada saat saya sedang mood, baru datang sholat berjamaah. Pada saat tidak mood, suka-suka saya saja. Itu sama dengan ngatur-ngatur Allah. Itu kira-kira apa tuh orang yang suka ngatur-ngatur Tuhan? Itu merasa diri lebih dari Tuhan, kan? Apa bedanya dengan Fir'aun yang begitu kelakuannya, yang suka ngatur-ngatur Tuhan? Punten, Pak. Ini kalau berlebihan ini penjelasan saya. Itu nyindir kepada diri saya sendiri utamanya. Dan kalau Bapak Ibu mau tersindir, ya nggak apa-apa, berarti sadar. Ya. Marilah kita sadar bersama-sama. Kalau tidak tersindir juga, wah berarti tidur itu.
Kemudian barangkali nanti bagi para ibu, toh itu saf pertama itu kan tidak boleh saya di saf pertama. Nah, pengertian saf pertama bagi ibu itu adalah saf pertama ibu itu, gitu ya, yang memang disyaratkan harus di belakang laki-laki. Jangan urusan bias gender, tidak ada kaitannya itu. Kalaupun ada yang suka ngutak-ngatik masalah gender, itu tidak ngerti persoalan. Gitu. Tidak bisa meletakkan masalah. Setiap masalah itu ada duduk perkaranya yang beda-beda. Tidak semua hal harus disamakan. Jangankan dalam urusan sholat, dalam olahraga tingkat internasional aja dibedakan laki-laki dan perempuan itu. Itu bukan urusan agama, ternyata secara naluriah manusia itu suka membedakan antara laki-laki dan perempuan. Coba kalau poli misalnya, netnya itu kalau laki-laki lebih tinggi, kalau perempuan kan lebih pendek kan, itu aturan internasional dalam olimpiade saja begitu. Nah, kalau ada orang protes, loh kenapa perempuan di belakang? Oh, urus dulu itu urusan poli gitu. Poli itu naikkan, disamakan net antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga dalam olahraga yang lain itu dibedakan kadang-kadang laki-laki dan perempuan. Ini ngurus soal ibadah itu Allah lebih tahu karakter kita ini. Maka sami'na wa ata'na saja. Nah, bagi para ibu tentu saja saf pertama itu adalah yang paling depan untuk saf para ibu. Jangan sampai salah arti. Yang paling baik itu adalah paling belakang. Sehingga pada saat sholat tarawih itu pak belakang-belakang. Bukan itu pengertiannya. Tetapi belakang itu di belakang laki-laki, tidak boleh bersama laki-laki. Kalau kaum liberal sekarang sudah menyampur adukan jamaah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu di saf yang sama. Itu dalam rangka tadi supaya tidak terjadi bias gender. Tetapi ngaco tadi jangan pikirannya. Dia itu hanya nyorot soal bias gender itu dalam urusan syariah agama, tapi dalam urusan sosial kemasyarakatan olahraga kok tidak disorot gitu. Jadi ini hanya sentimen saja itu orang-orang kayak gitu. Nah, di sini maka para ibu juga kalau sab yang pertama di depan masih kosong, isilah. Jangan dulu membuat sab di belakang sebelum di depannya penuh. Dan tetap harus rapih juga. Demikian juga kalau para ibu kurang, harus ada di belakang imam. Ya, karena kita dulu sudah baca hadis pada saat Nabi mengimami seorang laki-laki dan seorang perempuan, di perempuan itu posisinya di belakang Nabi. Artinya jangan di pinggir kanan atau pinggir kiri. Kecuali masjidnya memberikan tempat bagi para ibu hanya seperti itu di pinggir kanan atau kiri seperti Masjid Nabawi itu kan. Kan tidak semua tempat dipakai untuk para ibu, tapi di bagian kanannya saja. Nah, kalau di masjid kita ini kan panjang untuk ibu. Jadi jangan mojok di kiri atau mojok kanan kalau sedang sendirian atau 2-3 orang. Tapi di belakang imam. Jadi mohon maaf saya suka cerewet juga itu. Kalau apalagi kalau duhur dan asar, biasanya duhur asar itu jamaah perempuan kan hanya 1-2. Kalau tidak begitu, itulah pendidikan. Pendidikan keagamaan itu harus diterapkan dengan cara learning by doing. Belajar dan langsung dilaksanakan di tempat. Kalau waktu pengajian-pengajian gini kan jadi dengar saja. Pada saat waktunya kadang-kadang lupa lagi dengan apa yang disampaikan. Sehingga perlu diingatkan saat mau sholat. Dalam hal ini imam itu memang harus cerewet. Yang jadi imam itu ya. Para imam muda itu biasanya agak segan tuh kalau lihat jamaahnya tua-tua. Tidak apa-apa, berikan komando saja. Oh, imam itu adalah di situ penanggung jawab. Jadi harus dibereskan pasukan itu. Kemudian di hadis berikutnya babul kalam fil azan. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Ayyub an Abdul Hamid sahibi Ziyadi Wasim dan seterusnya. Qala berkata di sini Abdullah bin Haris. Khotobana telah memberikan khutbah siapa Ibnu Abbas biyamil Dzulhijjah pada hari yang saat itu sedang banjir penuh lumpur begitu.
Kalau mablaghul muadzinu, maka pada saat muadzin itu sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, fa amarohu, maka memerintahkan Ibnu Abbas kepada muadzin ayunadiya, supaya menyerukan as-sholatu birrihal. Salatlah di rumah masing-masing. Anadurul qaumu, maka kaum yang lain melihat ba'dum ila ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Faqala, maka berkata itu Ibnu Abbas, fa'ala hadza, telah mengerjakan hal ini man huwa khairum minhu, orang yang lebih baik dari Ibnu Abbas. Wa azmatun, itu adalah suatu kepastian, ketentuan. Jadi maksudnya begini, azan itu ucapannya kan sudah tertentu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, pada saat-saat keadaan darurat, misalnya banjir, hujan, nah muadzin itu boleh mengumandangkan as-sholatu firrihal. Silahkan sholat di rumah masing-masing. Karena ada masalah. Waktu itu banjir dan cuaca di luar tidak baik, gitu kan. Nah, muadzin boleh memerintahkan itu, silahkan sholat di rumah masing-masing saja. Kalau itu pun ada musibah di kita, atau katakanlah pandemi ini ya. Pandemi dengan catatan pandeminya itu benar, meyakinkan. Kalau kita keluar langsung akan terkena penyakit dan sebagainya. Nah, itu tidak apa-apa, kumandangkan adzan seperti itu. As-sholatu fil buyut atau as-sholatu fil rihal, silahkan. As-sholata sebetulnya ucapannya. As-sholata fil rihal, silahkan sholat di rumah masing-masing, di kendaraan masing-masing. Tidak perlu datang ke masjid karena sedang ada pandemi, katakan. Itu dibolehkan. Memang ini yang melakukannya Ibnu Abbas, yang menganjurkannya, seorang sahabat yang sangat dekat juga dengan Nabi, sepupu Nabi itu. Tetapi kata rawi hadis ini, mengapa Ibnu Abbas melakukan itu? Karena dahulu ada yang mengerjakan hal yang sama yang lebih baik dari Ibnu Abbas, artinya Nabi. Nabi juga pernah mengajarkan seperti itu. Tidak apa-apa pada saat ada masalah, ada musibah, muadzin menyuruh para jamaah untuk tidak datang ke masjid, hanya memberitahukan saja waktu sholat sudah tiba. Tapi karena di masjid sini sedang ada hal masalah, banyak paku, katakan begitu, kalau ke sini langsung kena paku dan bisa sakit, nah, sudah di rumah masing-masing. Tapi kondisi itu adalah sesuatu darurat. Yang namanya darurat itu adalah sementara waktu, tidak terus-terusan. Nah, pandemi kita juga ini adalah bisa jadi waktu awal-awalnya iya. Tapi kalau makin ke sini makin banyak unsur rekayasanya itu. Dibuat-buatnya itu untuk kepentingan bisnis, ternyata itu banyak kepentingan kaum kapitalis di belakang. Tingkat dunia itu ada Bill Gates, ada WHO di dalamnya, tingkat nasional ada Luhut, ada menteri-menteri yang banyak itu beritanya beredar. Yang ternyata permainan. Sehingga karena permainan itulah sudah tidak perlu dianggap keadaan darurat lagi. Marilah kita sholat normal saja. Oh, di negara-negara Eropa itu sudah dianggap ini saja. Pandemi itu sudah jadi endemi, penyakit biasa. Dan saya punya video di sini nih. Ada Bill Gates bercerita begini. Bill Gates itu adalah bos kapitalis, bos Microsoft sebetulnya. Tetapi beberapa tahun terakhir dia beralih kok bisnis kesehatan, vaksin. Salah satunya untuk vaksin COVID-19. Dan ditengarai dari beberapa berita, dia juga punya keinginan penduduk muka bumi itu dikurangi, katanya gitu. Itu dari berita-berita yang sebagian orang mengatakan hoax, sebagian lagi benar, sehingga jadi kalang kabut. Tapi video terakhir menyatakan Bill Gates itu merasa sedih dengan keberadaan virus Omicron ini. Karena virus Omicron, nggak apa-apa ini agak nyimpang dikit. Ada kaitannya dengan masalah hadis ini kan. Karena virus Omicron itu adalah varian virus COVID yang sudah mengalami mutasi berpuluh-puluh kali, 30 kalian.
jika virus itu mengalami mutasi sampai berpuluh-puluh kali, itu menandakan lemah dia itu. Punya kelemahan dalam arti kalaupun menginfeksi kita, itu tidak akan seganas virus-virus varian pertama. Sehingga itu sama saja dengan vaksin. Kan kita juga divaksin ya. Kalau saya belum sampai saat ini. Mungkin para bapak, ibu ada yang sudah divaksin. Nah, vaksin itu adalah sebetulnya virus yang dilemahkan kan. Kita dilatih dengan dimasukkan vaksin itu untuk bertanding di dalam tubuh kita, sehingga kadang-kadang habis divaksin itu kita menjadi sakit ya. Menjadi ya seperti kena penyakit. Nah, dengan demikian kata nanti karena seorang dokter ahli dari Inggris menanggapi ocehan Bill Gates itu, justru setelah kita kemasukan virus Omikron dan sakit, itu sebetulnya seperti kita divaksin. Vaksin alami. Demikian juga menurut Dr. Muhammad Indro Cahyono, itu ahli virus Indonesia, beliau mengatakan begitu. Demikian juga menurut Dr. Siti Fadilah Supari, mantan Menkes itu. Jadi kalaupun terkena Omikron, justru kita itu semacam divaksin. Aman sebetulnya. Ya sakit sih ada sakit, tapi tidak seperti dahulu. Nah, sehingga mengikuti hadis lagi, kembali ke hadis ini, pandemi saat ini itu tidaklah termasuk kondisi darurat menurut hadis ini. Kalau dalam kondisi darurat, ya nggak apa-apa, silat di rumah masing-masing. Dan saya baca-baca berita terakhir juga, itu ada kemungkinan Kemenkes, Menteri Kesehatan kita, akan mengubah status pandemi ini menjadi endemik. Artinya penyakit biasa, flu pilek biasa saja. Tidak perlu ditakutkan, dikhawatirkan seperti sebelumnya. Semoga saya kira kita berdoa kepada Allah, kita kondisi biasa lagi. Jangan sampai nanti bulan Ramadan kita harus kacau balau lagi gara-gara pandemi. Kita tidak melakukan sholat tarawih dan sebagainya. Semoga Allah nanti mengabulkan bagi kita semua, tidak ada persoalan pada bulan Ramadan. Dan bebas mudik juga nanti ya, yang akan mudik. Tidak dihalang-halangi. Soalnya waktu tahun baru kemarin kan tidak dihalang-halangi, silakan mudik. Giliran umat Islam mau mudik dihalang-halangi. Mudah-mudahan tidak ya. Allah Maha Kuasa. Kemudian di hadis berikutnya. Haddasan Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibnu Syihab dan seterusnya. Qala bersabda Rasulullah, inna bilalan yu'adzin, sesungguhnya Bilal adzan bilailin pada malam. Fakulu maka makanlah, washribu dan minumlah kalian. Hatta yunadia sehingga adzan. Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Tumakola kemudian berkata, itu rawi hadis, karena ada Ibnu Ummi Maktum itu rajulan seseorang, akma yang buta. La yunadi tidaklah mengundang, tidaklah adzan hatta yuqala asbahta. Sehingga udah subuh. Jadi maksudnya begini, Pak. Ini pada bulan Ramadan, Nabi itu menyuruh dua muadzin. Muadzin pertama Bilal itu adzan awal kalau Bilal itu. Dengan maksud untuk memberitahukan, hei sahur gitu kan. Dahulu belum ada pengeras suara. Nah, maka melalui adzan Bilal itulah tanda sahur dimulai. Sampai sekarang juga beberapa masjid mengamalkan ini. Nah, pakul washrabu, silakan makan dan minum. Itu bukan tanda subuh. Nah, sehingga dari sini tidak mesti adzan itu sebagai pemberitahuan waktu sholat. Bisa juga untuk pemberitahuan waktu sahur ini kan. Ini jelas hadis ini. Pakul washrabu, silahkan makan dan silahkan minum. Sehingga nanti ada adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh, jangan makan, tapi sholat subuh. Ibnu Ummi Maktum di sini adalah seorang yang tidak melihat, alias buta, seorang muadzin yang buta.
Wakana dan ada Nabi SAW yukrimuhu, memuliakan Nabi kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa yastakhlifuhu ala Madinah, dan menjadikan khalifah di Madinah. Jadi di sini kan Nabi memuliakan Ibnu Ummi Maktum, seorang muadzin, dihargai tinggi oleh Nabi. Kita juga harus begitu. Menghargai, menghormati, memuliakan para muadzin. Dan menjadikan khalifah, artinya menjadikan khalifah itu sebagai pimpinan sewaktu Nabi SAW melakukan perjalanan keluar kota Madinah. Kan tidak ada laki-laki, laki-laki yang ada hanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, semacam kalau di kantor-kantor itu semacam POH gitu kan. POH itu pejabat operasional harian. Yang harus ada kepemimpinan, harus ada pemimpin. Kalau komunitas orang Muslim itu, kata Nabi dalam sebuah hadis, kalaulah engkau bertiga, maka yang ketiga itulah yang harus jadi pimpinan. Kalau engkau berempat, yang keempat itulah yang harus ada pimpinan. Artinya harus selalu ada yang mimpin komunitas Muslim. Maka Nabi juga memberikan contoh langsung. Pada saat beliau keluar, saat beliau melakukan perjalanan, tidak ada yang bisa dijadikan pimpinan kecuali Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka beliau itu yang ditunjuk. Maka bagi komunitas kita ada DKM, harus ada ketua DKM. Ada lingkungan rumah tangga, ada ketua RT. Itu sesuai sunnah Nabi, harus ada pimpinan. Kalaupun kita melakukan perjalanan rombongan ke satu tempat, mau apa muhibah atau jalan-jalan, tetap harus ada pimpinannya siapa. Sunnah Nabi. Dan bukan hanya sunnah Nabi, kepentingan naluri manusia begitu kan. Membutuhkan pimpinan, ada yang mengarahkan. Nah, kemudian wastadalla bi ala jawazid ikhadil muadzanaini fil masjidil wahid. Hadis di atas juga memberikan petunjuk bahwa boleh menunjuk dua muadzin untuk satu masjid. Nah, di masjid kita ini muadzinnya banyak, bagus. Tidak apa-apa. Kalau zaman Nabi hanya dua, itu Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum saja. Karena mereka suaranya bagus-bagus dan kencang. Nah, di kita juga siapa yang suaranya bagus dan kencang, silahkan menjadi muadzin. Dan itu mulia. Kemudian dari berikutnya, Abdullah bin Yusuf, pola akhbarona dan seterusnya dari Abdullah bin Umar. Pola berkata Abdullah bin Umar, akhbarotni telah memberitahukan, mengabarkan kepadaku Hafsah Siti Hafsah, istri Rasul, anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW, karena ada Rasul tidak takafa apabila selesai al-muadzinu, seorang muadzin lisubhi untuk salat subuh, wabada dan nampak as-subhu waktu subuh, sholat maka sholat Rasul ini dua rakaat ini yang enteng. Qabla an tuqamas shalah, sebelum sholat subuhnya sendiri didirikan. Kemudian hadis berikutnya, karena ada dari Siti Aisyah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli sholat Rasul rakaataini dua rakaat ini yang enteng, yang ringan, bainan nidai antara adan wal iqamati dan iqamah min sholatis subuh dari sholat subuh. Hadis yang ketiga, haddatsan Abdullah bin Yusuf dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW qala bersabda Rasul, inna bilalan semuanya Bilal yunadi adan Bilal bilailin pada waktu masih malam. Bakulu washrabu, makan dan minumlah, tanda sahur itu adan, hatta yunadi sehingga adan lagi siapa Ibnu Ummi Maktum tanda waktu subuh. Nah, kita lihat di hadis pertama, Nabi SAW apabila selesai muadzin mengumandangkan adan untuk sholat subuh, wabada, coba perhatikan di sini kata-kata wabada, dan jelas tegas gitu. Nampak apa as-subuh, waktu subuh. Artinya dari sini bisa diambil kesimpulan adannya itu sebelum waktu subuh. Dan nanti lihat kesimpulan dari para ulama di bawah ada pernyataan itu. Tapi dari hadis ini saja selintas kelihatan kan. Ini ada kata-kata wabada. Di sini disebutkan apabila selesai adzan untuk waktu subuh,
Wabada asub dan telah jelas subuhnya kan, bagi Nabi, barulah Nabi sholat 2 rakaat. Artinya di sini subuhnya bisa saja adzan subuh itu sebelum waktu subuh. Ini kita juga begitu kan? Tidak jauh, ini ada dalil, bukan pembenaran ini. Ini adalah legitimate, sesuatu yang dibenarkan menurut Nabi. Kalaulah kita mengatakan waktu subuh itu telat 20 menit, ternyata adzan kita tetap 20 menit sebelumnya, tidak masalah. Karena yang dilakukan zaman Nabi juga begitu, adzan subuh itu sebelum waktu subuh. Dan baru setelah nyata waktu subuh datang, Nabi baru sholat. Ini lihat nih. Silakan cari, kalau tidak percaya terjemahan saya, cari terjemahan di luar penerjemahan saya. Al-muadzinu lis-subhi wa bada as-subuh shalla raka'ataini khafifataini. Nabi sholat 2 rakaat khafifataini yang ringan. Sholat qabla subuh itu nggak usah panjang-panjang. 2 rakaat yang khafifataini, yang ringan. Dengan bacaan di rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua bacanya qul. Suaranya di mute, Pak. Masih mute ya. Sudah nampak lagi tuh ya. Ini gangguan teknis ini ya. Baik, kita kembali, sudah bisa dilihat lagi ya, Pak Ibu. Jadi kembali di sini, ini bukan apologetik kita melakukan adzan supaya tidak menyalahi waktu Kemenag, tetapi ini justifikasi yang kuat atau legitimate, terlegitimasi menurut hadis Nabi ini. Silakan perhatikan nih hadis ini. Kemudian di hadis yang keduanya, nah sama sholat qabla subuh itu nggak usah panjang-panjang, cukup raka'ataini khafifataini. Yang khafifataini, khafifah, yang enteng, yang ringan. Itu dengan bacaan rakaat pertamanya kulhu, dan keduanya rakaat pertama kulya, kedua kulhu saja. Nggak usah baca al-ghoshiyah atau al-ala, itu kepanjangan. Sehingga karena di kita ini diyakini telatnya 20 menit, dan di sini dilebihkan 20 menit, yang pas itu mau sholat qabla subuh setelah 20 menit, menjelang 3 menit menjelang ada qomat gitu. Itu sudah dijamin masuk waktu subuh. Ya tentu saja sekali lagi bagi yang ikut yang telat 20 menit. Tapi kalau yang ikut Kemenag ya silahkan. Nanti minta tanggung jawab kepada Kemenag saja. Nah, kemudian seperti hadis di atas, sesungguhnya Bilal adzan pada malam. Artinya adzan membangunkan untuk sahur. Atau adzan awal kalau istilah kita. Demikian juga nanti akan ada adzan menjelang subuh, itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini panjang penjelasannya, tapi tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian hadis berikutnya. Nah, bahkan di sini babul adzani qoblal fajri. Bab adzan sebelum fajar. Ini Ibnu Hajar atau Imam Bukhari memberikan judul babnya itu dengan adzan sebelum fajar. Haddatsana Ahmad bin Yunus dan seterusnya dari Abdullah bin Mas'ud. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la yamna'anna, tidak boleh pernah menghalangi ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, au ahadan minkum, atau salah seorang di antara kalian, apa adzanu Bilalin, adzan Bilal, min sahurihi, dari sahurnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu adzan, ayunadi, artinya adzan, Bilalin, waktu masih malam, liyarji'a, supaya mengembalikan imakum, orang yang sedang sholat tahajud, tahu bahwa ini menjelang sahur. Waliyunab baha, dan supaya mengingatkan naimakum, kepada orang yang sedang tidur, bangun untuk sahur.
Laisa ayyakula al-fajr aw subuh. Jangan dikatakan bahwa itu waktu fajar atau subuh, tetapi itu waktu sahur. Waqala dan berkata itu rawi hadis, rawi hadis bi'asabi dengan jari-jari Nabi, warfaha Nabi itu mengangkat jari-jari beliau ila pauku kepada bagian atas kepala Nabi, wa to'to'a dan ungguk-unggukan atau apa ya, ya begitu itu to'ta itu. Ila asfala ke bawah beliau, hatta yakula hakadha. Sampai Nabi berkata hakadha demikian. Nah, ini sama dengan hadis di atas yang menyatakan adzan pertama Bilal itu adalah untuk memberitahukan waktu sahur. Bagi orang yang tidur supaya bangun untuk sahur, bagi orang yang sedang tahajud memberitahu bahwa itu adalah saatnya sahur juga. Berhenti dulu sholat malamnya, sahur dahulu. Itu kata hadis di sini. Kemudian di hadis berikutnya dari Ibnu Umar. Langsung saya ke bawah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah, semuanya Rasulullah SAW, inna Bilalan, sama seperti di atas, sungguhnya Bilal adzan bilailin waktu masih malam, adzan awal. Fakulu washrabu, silakan makan dan minum, sehingga adzan dahulu Ibnu Ummi Maktum. Masih sama, saya kira itu. Nah, kemudian ini pendapat para ulama. Fa in qila taqaddumun fi ta'rifil adzani syar'i annahu i'lamun bi dukhuli waqti shalah bi alfadin makhsusatin wa adzani qabla al-waqti laisa i'laman bil waqti. Memang ada perdebatan di antara para ulama bahwa sesungguhnya yang disebut adzan syar'i itu adalah pemberitahuan bi dukhuli waqti shalah, perihal datangnya waktu sholat dengan ucapan-ucapan yang tertentu. Dan wal adzan qoblal waktu, dan adzan sebelum waktunya laisa ilaman bil waktu, itu bukan memberitahukan waktu datangnya sholat seperti waktu untuk sahur gitu. Fal jawabu, maka jawabnya annal i'lama bil waktu a'ammu min ayyakuna ilaman bi'annahu dakhala aw qoroba ayyadkhula. Maka jawabnya kalau adzan pada waktunya itu adalah umum, memang harus begitu. Adzan itu untuk memberitahukan waktu sholat telah tiba atau setelah dekat dengan datang waktu sholat. Tetapi wa inna makhtussat as-subuh bidzalika, tetapi khusus untuk subuh, untuk adzan subuh itu didahulukan bimbaini sholawati di anna sholat api awal waktiha, dibedakan, didahulukan sebelum masuk waktunya karena dibedakan dengan sholat-sholat yang lain. Kalau untuk sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, adzanlah setelah masuk waktu. Tapi untuk waktu subuh, lebih baik adzan sebelum masuk waktu. Begitu kira-kira ini maksudnya. Di awali waktiha muraggabun fihi, itu disukai. Lebih baik. Wasubhu yati goliban akbanomin, karena waktu subuh itu datang setelah orang tidur. Nah, perlu ada penyesuaian antara orang bangun tidur dengan melakukan ibadah sholat subuh. Paling tidak lulungu dulu. Lulungu saya apa bahasa Indonesia? Ya lulungu kayak gitu, Pak. Bangun tidur kan masih kadang-kadang tidak sadar. Nah, untuk memberikan jeda waktu seperti itulah maka adanya lebih dahulukan, sehingga nanti orang tetap bisa keburu masuk ke masjid gitu, kira-kira begitu. Karena sabayan soba manyukido an-nasa, sehingga bisa membangunkan orang qabla dukhuli waktunya, sebelum masuk waktu subuh. Liyata'ahabu, supaya memberikan waktu luang banyak untuk persiapan sholat subuh. Karena tadi sholat subuh itu orang baru bangun tidur. Walaupun tidak semuanya begitu, ada juga orang yang sudah bangun sebelum waktu subuh, jauh-jauh sebelum adzan. Tetapi dalam hal ini para ulama membolehkan, karena tadi hadis Nabi juga di atas, tidak apa-apa adzan subuh lebih awal dibanding dengan waktu sholatnya. Nah, ini untuk mendalilkan apa yang sudah kita amalkan di masjid ini kan. Jadi jangan khawatir, itu sesuai dengan ada keterangannya, ada dalil yang mendukungnya, tidak ngarang kita.
Tidak mengada-ada, bukan bid'ah. Bukan. Ini ada tuntunan dari Nabi. Kemudian hadis terakhir, ada sana Ishaq al-Wasid dan seterusnya dari Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda Rasul, baina kulli adzanaini antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan qomat itu salatun ada salat. Salasan Nabi menjelaskannya 3 kali, liman syaa bagi orang yang suka. Nah, ini memberikan penjelasan bagi kita hadis sahih ini, hadis Bukhari. Bahwa antara adzan dan qomat itu ada sholat 2 rakaat. Bagi yang mau itu juga tidak dipaksa. Kemudian ada hadis yang lainnya, doa tidak tertolak yang dikumandangkan antara adzan dan qomat. Artinya waktu ijabah juga. Jadi kepada pengurus masjid berilah kesempatan. Jangan begitu adzan langsung qomat gitu maksudnya. Berilah jeda. Karena di beberapa masjid itu kadang begitu selesai adzan, apalagi sholat asar. Sholat asar itu langsung iqomah. Itu tidak mengindahkan hadis Nabi ini. Ada kata Nabi, antara adzan dan iqomah itu ada waktu untuk berdoa, waktu ijabah, dan ada sholat 2 rakaat. Kecuali lagi ditunggu kereta api, ya silahkan, langsung aja. Kalau di stasiun kan begitu sholat adzan langsung iqomah, dan sebentar lagi mau berangkat. Tapi kalau di masjid kita seperti ini, yang normal saja, berilah waktu. Ada jeda. Ya, di masjid kita sudah begitu, sudah bagus. Ada jeda waktu. Artinya di sini, minimal antara adzan dan iqomah itu, ya 2 sholat rakaat itu. Nah, kalaulah sholat 2 rakaat yang dimaksud di sini qobla, nah, tentu saja sewajarnya, tidak terlalu panjang juga gitu kan, yang biasa-biasa saja. Paling tidak sama dengan sebelum sholat subuh. Pakai kulhu, pakai kulya dan kulhu itu sudah cukup. Termasuk khofi patai. Saya kira mungkin di situ, sebentar, di sini ada penjelasan dahulu dari Ibnu Hajar. Atau bahkan ini hadis Nabi ini. Dari Jabir, ini Nabi SAW, pola berkata Nabi, di Bilal ini kepada Bilal, ij'al jadikan olehmu wahai Bilal baina adzanika wa iqamatika, antara adzan engkau dan antara iqamat engkau itu qadra ma yafrugul aqilu min aqlihi wasyaribu min syarbihi. Jadikan waktu antara adzanmu dan iqamat itu sekira orang cukup untuk makan dan minum. Nah, ini untuk makan minum lebih lama lagi dari 2 rakaat, kelihatannya kan biasanya begitu. Apalagi makannya banyak temennya itu kan mungkin lama tuh makannya. Tapi setidaknya makan itu kurang lebih 5 menit kali ya. Itu yang cepat. Yang sudah terlatih makan kan kita dari kecil sudah terlatih makan bisa cepat juga ya. Kalau yang tidak terlatih lama. Orang yang sakit suka lama. Itu jangan dijadikan patokan orang sakit. Ini yang normal saja. Kira-kira mungkin 5 menit lah. Jeda. Demikian juga sampai sempat minum kata Nabi. Sampai jelas begini Nabi. Dan bahkan di hadis berikutnya di wal mu'tasiru, dan orang yang memerah susu dari sapi atau onta mungkin sempat memerah itu. Untuk minumnya itu harus memerah dulu susunya dari sapi misalnya atau dari, nah beri kesempatan tuh orang yang adzan itu sempat memerah dulu susu dari onta untuk minumnya. Jadi waktunya lebih panjang lagi ya. Sehingga jangan jadi masalah waktu subuh kita kelamaan nunggunya itu. Tidak ada justifikasinya, ada hadis-hadis yang membenarkannya. Aman-aman saja, baik-baik saja. Jangan sampai Pak Udin jadi bulan-bulanan dimarahin orang-orang yang tidak setuju itu ya. Saya untuk mengingatkan, kalau mau nanya boleh tanya ke saya. Saya akan mengasih kesempatan untuk berdialog juga. Baik, saya kira mungkin waktunya sudah cukup untuk penjelasan hari ini. Sebentar, saya tutup dulu ini Pak rekamannya. Bang,